Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang berbahagia ini, ibadah subuh yang cerah ini, kembali kita bisa melanjutkan kuliah Tib Nabawi online kita, di mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini insya Allah kita akan mengkaji tentang sakit kepala. Ya, penyakit kepala ataupun sakit kepala ini adalah sebuah penyakit yang paling sering ya, mengenai kita semuanya. Ya. Nah, baik, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, seperti apa sebenarnya sakit kepala? Ya, lalu bagaimana solusinya? Ya, secara alami dan juga sinergi bekamnya. Kita mulai dulu dari melihat apa itu sakit kepala sebenarnya. Ya. Sakit kepala yang secara medis dikenal sebagai sefalalgia atau dilafalkan dengan sefalgia adalah suatu kondisi terdapatnya rasa sakit di dalam kepala. Kadang sakit di belakang leher atau punggung bagian atas. Disebut juga sebagai sakit kepala. Jenis penyakit ini termasuk dalam keluhan penyakit yang sering diutarakan. Ya. Jadi dalam medis sakit kepala dikenal dengan istilah sefalgia atau sefalgia, yaitu kondisi di mana terdapat rasa sakit di dalam kepala. Termasuk di dalamnya juga yaitu rasa sakit di belakang leher atau di bagian punggung paling atas. Ini masuk dalam kategori sakit kepala. Dan penyakit ini sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi adalah jenis penyakit yang paling sering diutarakan oleh seseorang. Selanjutnya, sakit kepala adalah masalah universal dengan prevalensi hampir 99% dan merupakan alasan paling umum untuk rujukan neurologis. Sakit kepala bisa memiliki makna klinis sedikit, akan tetapi juga mungkin menjadi pertanda adanya penyakit yang mengancam jiwa. Rasa sakit pada kepala disebabkan oleh traksi atau penarikan, perpindahan, peradangan, spasmi dari pembuluh darah atau distensi dari struktur di kepala atau leher yang sensitif terhadap rasa nyeri. Jadi beberapa penyebab kenapa bisa terjadi sakit kepala itu, ya, di antara lain adalah terjadinya traksi atau penarikan. Ya. Bisa juga karena perpindahan, bisa juga peradangan, spasmi dari pembuluh darah atau distensi dari struktur di kepala atau leher yang sensitif terhadap nyeri. Ya. Salah satu jenis sakit kepala yang juga banyak dikeluhkan adalah sakit kepala sebelah atau migrain. Ya. Serangan sakit kepala migrain terasa lebih menyiksa dan terkadang datang tiba-tiba. Penderita migrain akan merasakan nyeri dan berdenyut seperti dipukuli dan ditarik-tarik, dan biasanya disertai dengan gangguan saluran cerna seperti mual dan muntah. Penderitanya pun cenderung menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, suara, dan bau-bauan. Hal itu tentu amat mengganggu dan bisa menghambat segala aktivitas si penderita. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semua, salah satu penyakit yang paling mengganggu, ya, penyakit kepala yang paling sering dan mengganggu adalah apa? Penyakit kepala sebelah atau yang dikenal dengan istilah migrain. Nah, migrain ini kondisi yang paling berat dari sakit kepala yang terjadi, ya, di mana kadang-kadang rasanya itu seperti dipukul, ya, bahkan ataupun ditarik-tarik. Ya. Ini sangat mengganggu memang, ya. Yang mengalami migrain ini sudah, yang pernah mengalami migrain pasti sudah tahu betul
bagaimana rasa migrain itu ya. Nah, baik, lalu apa tanaman obat yang kira-kira direferensikan untuk penderita sakit kepala ini? Ya. Di antara tanaman herbal atau obat yang dianjurkan, yang pertama kita dianjurkan mengkonsumsi herbal yang dapat melancarkan peredaran darah, ya, yaitu daun dewa. Kemudian stimulan sirkulasi, sambung nyawa, dan untuk menurunkan kolesterol, yaitu jati Belanda. Ya. Ini 3 herbal yang sangat baik untuk dikonsumsi bagi penderita sakit kepala. Ya. Karena memang sakit kepala ini bisa disebabkan paling banyak adalah kurang lancarnya sirkulasi darah ke otak, ya, ataupun tersumbatnya saluran pembuluh darah yang ada di leher yang membuat kekurangan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk otak kita. Maka diambillah herbal-herbal yang bisa melancarkan sirkulasi darah. Ya. Nah, 3 herbal ini sangat baik, yaitu daun dewa, sambung nyawa, dan jati Belanda. Selanjutnya, pantangan apa yang harus dihindari? Pantangan makanan sakit kepala diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang pedas. Berikutnya, makanan yang mengandung santan. Selanjutnya, makanan gorengan, makanan yang mengandung kolesterol tinggi, makanan atau minuman yang mengandung soda, buah-buahan yang berdaging tebal seperti durian, nangka, pepaya, lengkeng, jeruk, mangga, semangka, dan nanas. Ini beberapa jenis makanan maupun buah-buahan dan serta minuman yang hendaknya dihindari manakala kita menderita sakit kepala. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, inilah tentang sakit kepala, kemudian sebab kenapa bisa terjadi, juga solusi herbal yang bisa dikonsumsi, dan pantangan yang harus dijaga. Selanjutnya, apa sinergi bekam yang bisa kita lakukan pada sakit kepala? Pada sakit kepala bisa kita lakukan terapi sinergi bekam, yaitu dengan bekam di kepala, puncak kepala, yaitu titik umum mugis. Ya, ini sangat baik untuk keluhan sakit kepala. Kemudian di belakang leher agar bisa membuka penyumbatan-penyumbatan yang ada di area leher yang menuju ke kepala. Kemudian kahil, titik belikat kiri kanan dari ruas tulang belakang, dan 1 titik tepat di atas ruas tulang belakang di belakang pusat, ya, di pinggang, ya. Bisa juga ditambahkan 2 titik di area kepala lagi di bagian depan, ya, di sini, ya, di kita bekam di sini dan di sini, kemudian di sini dan di sini. Namun untuk pelipis, ya, harus betul-betul dilakukan secara hati-hati. Jangan terlalu keras penarikan kopnya karena di sana terlalu dekat dengan saraf-saraf mata, ya. Tariklah dengan hitungan yang normal, ya, agar tidak merusak saraf-saraf mata kita. Ya, ini sangat baik, ya, untuk dilakukan sebagai upaya terapi pada gangguan sakit kepala. Saya ulangi kembali, titik yang bisa kita ambil adalah titik puncak kepala, titik akdain, ya, yaitu 2 urat leher, ya, puncak kepala umum mugis namanya, kemudian akdain 2 urat leher, kemudian al-kahil, yaitu puncak daripada punggung kita, ya, di cervical 7 di tengah-tengah, kemudian titik belikat, ya, atau ad-dohor, ya, kemudian titik pinggang tepat di belakang pusat, satu titik di atas ruas tulang belakang. Lalu tambahkan 2 titik di kiri dan kanan daripada bagian depan kepala, ya, kemudian di pelipis kiri dan kanan juga bisa menjadi titik yang baik untuk penderita sakit kepala. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semua, inilah penjelasan yang bisa kita berikan pada kasus sakit kepala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan, dan jangan lupa di-sharingkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Barakallahu fikum, hadanallahu iyyakum ajmain.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.